yang penting ya. Jadi ini ditunjukkan di kotak sini nih, gitu. Di dalam metrik ini yang 6 kali 6 itu ini 6, ini juga 6, gitu ya. Ya toh? Oke, tabel 2. Udah ya. Sip kan? Udah tahu semuanya. Tinggal kita latihan hitung, gitu. Nah, digambar sekarang. Mana sih ridgeline itu? Ini tadi berdasarkan angka-angka yang ada di dalam tabel digambar ini. Jadi kalau Bapak dan Ibu menghasilkan 12, itu boleh kombinasi ini. Mau 5 dengan ini, bawa ke sini berapa. Mau 4 dengan bawa ke sini berapa. Ini 3 dengan ini berapa. Terus begitu. Mau ini juga begitu dibaca dari sini. Ya. Nah, jadi kalau di sini Anda lihat ini, nah ini mana? Ini kalau di sini dari sumbu tegak ke sumbu datar boleh atau datar tegak boleh. Ya ini. Nah, terus ini kita sebut ini yang ini 12 Ki ya. Artinya produknya itu 12. Kalau isokuan 2 apa? Ini produknya 26. Itu Ki2. Kalau yang ketiga ini berapa? Hasilnya Q-nya 36. Di atas lagi 40. Jadi dengan kata lain makin tinggi isokuan ini menunjukkan hasil produksi yang makin besar ya. Sama seperti kemarin, yaitu yang kita sebut sebagai indifferent. Cuma di indifferent tidak ada ridgeline. Ini kalau ini ridgeline. Ya. Kalau di sana ada apa? Ada perpotongan antara satu, yaitu indifferent curve dengan garis budget. Karena yang batasi orang itu membeli itu sakunya masing-masing. Benar nggak? Inginnya sih iya gitu. Tapi kok dompet saya bunyinya enggak gitu. Enggak ting-ting gitu ya. Kalau ting-ting itu oke. Ya. Tapi tong-tong ini ya. Tong gitu ya. Nah, berarti enggak oke ya. Nah, kalau ini yang batasin siapa? Ini tadi, ridgeline. Jadi produsen bekerja di mana? Di sini loh, di daerah yang dibatasi oleh 2 ridgeline. Ini kalau dihitung, ini negatif ini. MRTS-nya kemiringannya negatif. Di luar batas ini, di luar garis ini positif semua. Ini positif. Ini kalau nanti mau dihitung. Nggak percaya, buktikan. Ya, oke. Nah, di mana wilayah ekonomis? Nah, ini yang daerah ekonomis atau economies of scale itu adalah produksi yang ditunjukkan oleh kemiringan negatif dari isokuan. Nah, ini saya sebut, ini titik 0 ya. 0, 1, dan ini ada lagi kata duanya 0, 2. Daerah mana? Ya daerah ini. Ya, yang kayak rumah bekicot ini, ya, kayak rumah keong. Ya, ini daerahnya. Nah, itu kita sebut sebagai the margin of technique producing, MRTS. MRTS bisa dicari, ya. Ini duel terhadap duka atau MPL terhadap MPK, ya. Sudah selesai. 2 pendekatan sudah saya jelaskan. Oke. Nah, jadi kurva 1 menunjukkan MRTS sepanjang kurva 2 substitusi sempurna. Kalau kurva 3 mewakili input lengkap. Jadi kurvanya berapa? 1, 2, 3. Itu ya. Nah, ini contoh-contohnya ya. Oke ya, Bapak dan Ibu. Nah, nanti nggak usah lah. Nah, ini yang menuju ke teori kita. Nanti yang penting buat Anda adalah aplikasinya. Aplikasi itu implementasi. Ini digunakan untuk apa? Ya, jadi kita ketahui. Nah, Bapak dan Ibu mau berapa? Membeli tenaga kerja, membeli mesin. Ya lihat dong, dompet. Dompet itu apa? Isokos. Ya, kalau kemarin di penggunaan apa? Utility barang dan jasa, dompet kita itu adalah budget line, garis anggaran. Nah, kalau ini iso cost line itu digunakan hanya untuk produksi, ya. Garis iso cost ya merupakan atau menunjukkan kombinasi input yang dapat dibeli atau dipekerjakan oleh perusahaan pada tingkat biaya tertentu. Ya. Jadi masing-masing perusahaan punya nggak batasnya? Punya dong. Nggak mungkin perusahaan nggak punya batas, kecuali dia bisa cetak uang sendiri. Unlimited. Ya. Kalau dia masih belum bisa kuasa mencetak uang sendiri, limited, ya harus punya batas. Ya.
Nah, ini sudah mulai kita pakai apa? Pakai notasi kayak cacing-cacing gitu ya. Nah, cacing-cacing itu biasanya kalau kita menurunkan ada tanda begini ya. Anda lihat melungker ya apa? Oh, apa itu berputar di dalam gitu ya. Boleh gitu ya. Nah, ini kita nyatakan C. C itu apa? Cost. Ini W. W itu wage ya. Ini L labor. Ini apa? Tanda kayak apa? Ini bukan sigma. Apa ini? Kayak theta ya, tapi bukan theta. Kayak gamma gitu, Bu. Ya, mirip gamma, boleh ya. Ya. Ini apa ini? C itu adalah biaya total, total cost. Wage itu upah, ya. Jadi Anda mau pakai orang berapa? Cek dong upahnya. Ya. Nah, kalau ini yang kayak gamma ini ya kayak gini ya kalau digambar. Nah, gitu kan ya. Nah, itu kita lihat ini. Ya, berarti apa? Misal ya, cost-nya berapa sih? Anda perusahaan punya uang $100. Mau pakai apa? Tenaga kerja atau dan mesin. Oke. Cek harga upah $10 per unitnya. Sewa mesin $10 juga. Kebetulan sama. Apa selalu sama? Tidak. Ini kebetulan aja angkanya bagus. Ya. Nah, keputusannya sekarang mau apa? Anda mau pakai orang atau Anda mau menyewa mesin atau Anda mengkombinasi antara keduanya? Pakai orang juga pakai mesin gitu ya. Nah, silakan. Kalau ini dipakai, nah Anda kan punya uang nih, cost. Ya, cost itu adalah uang atau dana yang disediakan oleh perusahaan. Oke. Nah, setelah itu udah tahu mau beli orang ini, mau bayar tenaga kerja, lihat harganya. Tenaga kerja itu dinyatakan oleh apa? Harga tenaga kerja akan dinyatakan oleh wage. Ya. Wage itu apa? Upah. Atau salary. Ya kan? Ya, upah atau gaji kan gitu ya. Gaji itu salary ya. Sudah. Nah, kita lihat 100 itu di mana? Nah, kita misalkan kalau mau tenaga kerja, kalau saya punya uang 100 kata perusahaan, saya belikan semua tenaga kerja dapat berapa? Harganya tadi 10, uangnya 100, berarti dapat 10. Ya, Bapak Ibu paham? Oke. Oke ya. Harus menyimak ya, saya nggak bisa lihat semuanya. Ini jadi apa dia? Ini jadi frontier, garis batas. Garis batas apa? Kalau Anda dikirim ke perbatasan, frontier namanya ya, paling depan, garis paling depan. Nah, kalau Anda beli tenaga kerja, maksimum dengan uang yang Anda miliki, si perusahaan ini hanya dapat 10. Kalau dia mau beli modal, beli mesin, maksimum dia hanya bisa menyewa 10 mesin, ya kan? Kenapa? Harganya sama kok, 10 juga. Berarti Anda punya ini batas tertinggi 10, di sini batas tertingginya juga 10. Nah, dari dua batas ini tarik. Ya, tarik hubungkan. Ini kan titik, ini juga titik. Berarti dua titik dihubungkan, maka jadilah garis. Titik itu, garis itu adalah kumpulan dari titik-titik gitu. Kan ribuan ini. Ribuan ya. Mungkin kalau makin kecil bisa jutaan, bisa ratusan ribu, terserah, nanti Anda kasih aja sendiri. Kalau nggak percaya, nah buktikan ya. Nah, ini kalau saya ambil satu titik saja, saya mau cari itu tadi delta L berapa, delta K berapa ya. Anda cari. Kalau saya pakai ini 6, ini 4, berarti ini apa? 1 delta L dari siapa? Dari sini. Oh, ini 1 delta K gitu ya. Boleh aja gitu ya. Silakan. Nanti Anda udah suka gambar ini nggak apa-apa. Bikin aja sendiri. Ya, sudah. Inilah garis batas yang kita miliki untuk perusahaan Anda. Sekarang elastisitas. Elastisitas apa? Namanya substitusi. Kenapa? Karena kan Anda boleh mengganti tadi. Ya toh? Ya toh? Boleh ganti nggak? Boleh. Antara siapa? Tenaga kerja dengan mesin, dengan modal kan gitu. Labor dan capital.
kan gitu ya. Nah, jadi masing-masing berpengaruh ya. Nah, maka kalau kita lihat konstan seperti ini ya, elastisitas substitusi. Apa itu? Nah, ini kalau kita nyatakan elastisitas tadi, ini pada isupan menggunakan model fungsi produksi. Ya, yang terkenal apa? Ada Cobb-Douglas, ada konstan dan seterusnya. Kalau ini yang dipakai konstan elastisitas